إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala al ulama'us shalihin, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dengan niat untuk mencari ilmu Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Insya Allah kita dalam rangka belajar bahasa Arab ya, kita coba mengkaji kitab Al-Jalalain. Mudah-mudahan niat kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menafsirkan, tetapi kita mempelajari struktur bahasa Arabnya. Kemudian mudah-mudahan dengan itu kita bisa memahami pemikiran dari para ulama salaf ini. Mudah-mudahan ada keberkahan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Al-Fatihah ya, tafsir ini. Di bagian atas ada tulisan Al-Juz Al-Awwal, dan ada lagi Suratul Fatihah. Nah, ini yang paling atas tuh. Juz Al-Awwal ini adalah bentuknya na'at man'ut, seperti yang pernah kita bilang. Jadi satu kata benda yang diterangkan oleh kata benda lain yang kedudukannya sejajar ya. Dia bukan jadi gabungan, dia kata kerjanya terpisah tapi saling menerangkan. Contohnya Al-Juz Al-Awwal, Al-Juz'u Al-Awwal, part yang pertama, Al-Juz Al-Awwal. Dia menggunakan alif lam, maka dia merupakan isim ma'rifah, merupakan ma'rifah. Selain Alkitabunya sudah alif lam, dua ma'rifah berarti ya, double. Na'at man'ut ini banyak dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim na'at man'ut. Tapi kalau Rabbul Alamin itu idhofah. Malik Yaumiddin pun idhofah. Kalau dari iya karena abudu wa iya karena stain udah merupakan fi'il, udah merupakan jumlah tu fi'liyah menggunakan fi'il mudhari. Ihdinas siratal mustaqim jumlatul fi'liyah juga menggunakan fi'il amr. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini juga sebenarnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ini juga sebenarnya idhofah juga. Siratal diterangkan oleh alladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub juga idhofah. Ghairil maghdub bukan yang maghdub. Walad dhalin wa ghairid dhalin misalnya. Jadi itu segi Quranan Arabian ini kita ada dua bentuk yang harus kita ingat. Pertama bentuk na'at man'ut, yang kedua idhofah. Yang ketiga bentuknya apakah dia kalimat kerja atau kalimat ismiyah. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin itu jumlatul ismiyah. Alhamdu khobarnya lillahi rabbil alamin sibhul jumlah. Ar-Rahmanir Rahim na'at man'ut juga. Malik Yaumiddin idhofah. Iya karena abudu iya karena stain. Nanti kita jelaskan pertama. Jadi nanti kita akan sampaikan dalam satu dokumen yaitu bagaimana berapa aja na'at man'utnya, berapa aja idhofahnya, berapa jumlah ismiyah fi'liyahnya nanti ya. Pertama-tama kita lihat contohnya adalah na'at man'ut ini adalah yang disifatkan, yang di awal biasanya disifatkan. Sifatnya di yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga kadang-kadang orang baca Al-Fatihah ini kadang-kadang banyak yang nggak tahu bahwa baca Al-Fatihah itu napas harus diatur, bukan hanya silat napas harus diatur. Al-Fatihah itu napas diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Pas him itu napas sudah dibuang. Baru ambil napas lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buang napas. Nah, ayat kedua karena pakai hamzah, hamzah ini kita bacanya nggak boleh setengah-setengah karena ada hukumnya kalau setengah-setengah nanti namanya hamzah yang ditashil, jangan. Hanya harus jelas. Habis napas kan ambil napasnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buang napas. Ar-Rahmanir Rahim. Sambil dibuang tuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan. Siddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buang napas. Ihdinas siratal mustaqim. Buang napas. Nah, di sini yang terakhir ambil napasnya banyak karena tiga kalimat jadi satu kalimat kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, gitu. Napas diatur ya. Contohnya bismillah, idhofahnya dijelaskan dengan Ismullah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim sebenarnya man'utnya dari Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ma'rifah macam-macam. Nah, suratul Fatihah ini bentuk idhofah. Suratu pakai doma, Fatihatu. Itu ringkasan yang pertama kita ya sebenarnya. Idhofah ya. Idhofah mudhof, mudhofun ilaih. Surah itu mudhof, Al-Fatihatu mudhofun ilaih. Situ di tafsir itu dikatakan qala al-Imam Al-Jalaluddin Al-Muhalli. Qala itu fi'il. Fi'il madi. Fi'il madi yang merupakan mu'tal karena ada alif, bukan hamzah, enggak berbunyi. Ada alif, waw sama ya, maka disebut fi'il mu'tal. Yang berkata siapa fa'ilnya? Al-Imamu. Al-Imamnya siapa? Al-Imam Al-Jalal. Al-Jalal siapa? Al-Jalal Ad-Din. Ad-Din siapa? Al-Muhalli. Gitu. Man'ut semua tuh. Na'at semua. Man'utnya Al-Imam. Ya. Fi'il. Nah, karena fi'il mu'tal bentuknya agak aneh, dia nggak gampang. Kataba yaktubu.
uktub. Tapi kalau ini beda. Kataba yakul, qala yakulu qul. Nah, ini. Kenapa bentuknya nggak teratur? Karena fi'il mu'tal. Nah, ini mu'tal. Kalau yang biasa nggak ada alif waw sama ya, itu disebut sahih. Jadi kalau kita lihat fi'il, kita lihat kondisinya apa. Fi'il itu bisa dibagi jadi mu'tal sama sahih. Itu dari segi hurufnya, karena ada alif waw sama ya. Bisa dibagi dari zamannya adalah madi, mudhari, amr. Bisa dibagi ada objeknya atau enggak. Kalau enggak ada objek sebut fi'il lazim. Kalau ada objek muta'addi. Nah, gitu. Senang aja bahasa Arab sebenarnya, kebiasaan aja. Rosala itu lazim, arsala itu muta'addi. Apa yang dikirim? Arsala rasulahu. Nah, rosala nggak perlu objek ya. Lazim biasanya. Mau kasih objek boleh, nggak dikasih objek boleh. Tapi kalau arsala harus ada objeknya. Huwaladzi arsala rasulahu. Rasulahunya itu maf'ulun bih dengan dhamir muttasil huwa. Huwa jadi hu karena disambung. Al-mu'tal waw ya alif. Nah, itu sebenarnya. Mu'tal dibagi 3, al-mithal, al-ajwaf, al-naqis. Kalau yang di fa namanya al-mithal, kalau di yang ain namanya al-ajwaf, kalau di yang lam namanya naqis. Kedudukan mana fi'il mu'talnya ada di mana? Alif waw sama huruf mu'talnya ada di mana? Kalau di pertama itu mithal, kalau di kedua namanya ajwaf, di ketiga naqis, itu aja. Tapi ada yang sampai 4 itu namanya alafif, macam-macam ya. Nah, dia di ayat ini disebut makiyah. Makiyah itu ada ayat, ada surahnya itu disebut makiyah. Surah itu dibagi 2, makiyah sama Madinah. Nah, makiyah ini bentuknya ismun nakiroh. Kita dalam part 1 ini cuma bicara yang atas ini. Nah, kita bicara dalam part 1 ini 1, 2, sama 3 aja nih. Part 1. Nah, ini dibicarakan dalam part 1. Yang pertama al-juz al-awal, karena kita tujuannya kan bukan tafsir sebenarnya, kita ini belajar membaca, melihat kaidah bahasa Arab dalam kitab ini. Sambil belajar kita sambil share gitu. Nah, jadi diharapkan nanti kita sudah terbiasa berani membaca, paling enggak kita berani baca kitab kuning. Banyak orang pintar tapi nggak berani, ya nggak ada gunanya ilmunya. Bodoh berani lama-lama pintar. Nah, al-juz al-awal. Al-juz al-awal ini sebenarnya 2 isim yang digabung yang disusun menjadi naat man'ut. Part awal atau part yang pertama. Nah, man'utnya al-juz'u, naatnya al-awal, juz yang pertama. Di sini sebut yang kedua suratul Fatihah. Ini kita mengkaji secara bahasa Arab, ini dofa, kita bacanya ini huruf gundul jadi nggak ditulis. Sebenarnya tulisannya adalah suratul Fatihati. Ya, gitu kalau kita membaca ya. Suratul Fatihah aja sebenarnya. Tapi kalau ditanya i'rabnya ya itu suratul Fatihati i'rabnya. Yang satu adalah marfu, yang kedua mudhofun ilaihnya adalah majrur. Oh, mana nih? Oke. Ya, itulah. Hidup ini memang katanya Imam Al-Ghazali, hidup ini tergantung hati. Kita buat amal, kalau hati kita niatnya untuk belajar, ya kita mau banyak, mau sedikit jalan terus. Jadi makanya rajanya itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab chemistry kebahagiaan, hati kita perhatikan. Nah, kita mau belajar, benarkan niat kita belajar. Jadi kita yakin aja belajar tuh, lama-lama banyak juga yang join. Mau banyak, mau dikit, niatnya harus benar. Assalamualaikum Ustaz, maaf agak telat. Maaf, kita relax aja. Nah, ini kelihatan ya sharingnya ya, On? Siap, kelihatan Ustaz. Kita lihat, ini kita bicara panjang-panjang dari kemarin tuh 6 bagian, sebenarnya cuma 1 halaman aja, karena kita kan orang awam. Kita bukan ulama, bukan orang-orang, bahkan benar nggak layak dibilang ustadz. Kalau pendapat ARS pun benar harusnya kita nggak merasa ustadz itu. Orang-orang alim yang udah alim aja dia selalu merasa bodoh, apalagi kita. Kita nih sebenarnya sharing ilmu, bagaimana membaca kitab dengan menggunakan kaidah bahasa Arab yang kita pakai.
oh susah sekali dong. Iya, kalau dibilang susah, Kak, semua jadi susah. Kalau dibilang gampang, semua jadi gampang. Jadi yang cuma 3 hal ini nih, Wan. Pertama yang kita bahas al-juz al-awal dalam Fatwan itu. Yang kedua suratul Fatihah. Yang ketiga qala al-Imamu Jalaluddin al-Muhalli. Bagaimana kita kaji nih? Yang pertama al-juz al-awal nih isim kan. Dua-duanya isim. Dan dia ada alif lam, dua-duanya ma'rifah, de. Kita udah pernah belajar ma'rifah itu enggak hanya alif lam. Ma'rifah itu bisa idhofa, bisa alif lam, bisa isim isyarah. Bisa menggunakan domir, contohnya kitabuhu, itu ma'rifah walaupun nggak ada alif lam. Kenapa? Ada domirnya, domir mutasil. Dzalikal kitabu, kitab itu isim isyarah. Nah, ma'rifah ini yang paling gampang adalah ma'rifah pakai alif lam. Maka kalau ma'rifah, kita kenapa bacanya, kalau ma'rifah dia jelas nggak boleh, kalau alif lam nggak boleh tanwin, dia harus bentuknya a, i atau u. Di sini nggak ada amil, nggak ada penyebab lain, jadi pasti doma. Al juz'u al awalu, itu cara membaca kitab gundul, makanya disebut Arab gundul. Arab gundul aja susah, apalagi Arab brewok. Jok aja, relax aja ya. Makanya kemarin habis belajar JP Morgan tuh. JP Morgan udah kaya raya, udah habis, ujung-ujungnya depresi. Nah, balik lagi ke surat wasyamsi waduhaha. Hidup itu ujungnya hati, wasyamsi hati. Nah, kalau dalam tafsir Tarbawi, ustadznya menjelaskan hati, matahari kita tuh hati. Jangan cari uang, jangan cari dunia, cari itu kebahagiaan, kata Imam Ghazali. Hati kita bahagia. Bahagia bukan di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Ka'bah, bukan di Rusia, bukan di Amerika, apalagi di tempat-tempat maksiat. Bahagia itu apa? Kalau hati kita isinya Allah, isinya kita ingat pada Allah, kita mau takarub ilallah. Otak kita itu cuma prime minister. Kalau orang hidup dengan otak, hatinya akan diatur oleh otak. Kebalik, otak itu cuma nasehatin hati. Hati menentukan berdasarkan akidah kita, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita balik lagi nih, al-juz al-awal. JP Morgan mengatakan apa? Yang menyebabkan orang itu menjadi sukses dalam ilmu ekonomi adalah ketika panik, orang itu tenang. Yang panik itu yang jadi loser nanti. Wah, jual ini, jual itu, jual. Wah, dibeli deh. Kayak tahun 98, orang panik semua jual aset. Ada orang nungguin di depan Soekarno-Hatta dibeli semua asetnya murah. Gitu. Jadi ketenangan kata JP Morgan. Tapi dia sendiri akhirnya depresi. Kenapa? Bingung, udah kebanyakan duit. Makanya jangan jadikan uang itu sebagai tujuan hidup kita. Itu cuma alat. Terus makanya anak-anak kalau mau nggak depresi, jangan disuruh cari kerja kaya-kaya, jangan disuruh pintar, suruh bertakwa pada Allah biar bahagia. Gitu. Itu Imam Al-Ghazali. Al-Juz al-awal, suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini idhofa. Jadi kalau kita lihat baca kitab kuning, awan lihat kitab kuning, lihat nih bentuknya apa. Jadi namanya pikiran itu di framing. Jadi nggak bingung lagi. Oh, kita baca nih. Al-Juz al-awal, apa nih? Ya jelas alif lam. Pastilah isim. Nggak ada yang namanya fi'il pakai alif lam tuh nggak ada. Dari Arab gundul sampai Arab jenggotan, Arab brewok sampai Arab kerukut, nggak ada semua. Arab Saudi, Dubai, semua nggak ada. Yang namanya alif lam itu pasti isim. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat alif lam, Van, ini ada isim, itu artinya isim, Van. Sederhana gitu. Kita lihat lagi ada tak marbuto, udah pasti isim. Isimnya pasti perempuan. Perempuan itu dibagi dua dalam bahasa Arab nggak ada perempuan jadi-jadian. Yang ada dibagi dua adalah hakiki mu'annas atau majazi mu'annas. Surah ini adalah isim yang perempuan tapi bukan perempuan benar. Maksudnya dia dinisbatkan sebagai perempuan. Maka dalam fiilnya nanti fiil perempuan. Contohnya apa? Ahsanul kholiqin. Tuh. Ahsan yang paling baik, pencipta yang paling baik. Contohnya lagi kitabun
kitabun akhdharun, kitab yang hijau. Tapi kalau kita bilang surah, apa tuh? Suratun khudratun. Bahasa hijaunya harus pakai kata marbuto juga, atau ya gitu ya. Ini jadi kalau kita lihat alif lam, kita lihat tak marbuto, kita harus punya feeling bahwa ini pasti isim, nggak usah bingung-bingung. Kalau ada dua isim, cuma ada dua pilihan dalam bahasa Arab. Apa itu naat man'ut? Apa itu idhofah? Ada lagi yang ketiga sih sebenarnya, apa itu? Di sisi lain bisa, tapi nggak usah terlalu rumit. Apakah dia berupa jumlatul ismiyah atau sibhul jumlah, itu buang dulu lah. Secara sederhana dua aja, naat man'ut sama idhofah kalau isim. Yang pertama ini adalah naat man'ut. Al-juz adalah yang diterangkan, al-awal itu menerangkan naatnya. Al-juz, al-awal, juz yang pertama. Kalau ini suratul Fatihah, sama yang pertama selalu diterangkan. Tapi namanya mudhof, beda. Kalau ini man'ut, ini mudhof. Kedua mudhofun ilaih. Hukumnya beda. Kalau naat man'ut ini sejajar, satu pakai alif, satu pakai alif, satu domah, satu domah. Kalau ini yang pertama aja harus nakiroh, yang kedua harus boleh nakiroh, boleh makrifah. Tapi yang kedua harus majrur kasroh, yang pertama harus domah atau marfu. Itu istilahnya aja. Jadi dalam i'rab, dalam istilah tanda baca bahasa Arab, itu cuma ada 4 istilah. Yang pertama kalau domah itu disebut marfu. Kalau dia fathah itu disebut mansub. Kalau dia kasroh disebut majrur. Kalau dia sukun disebut majzum. Bingung ya? Bingung karena nggak hafal. Harus dihafalin pelan-pelan. Bingung tanda mau pinter. Kalau nggak bingung-bingung masalah. Bukan bingung tanda nggak tahu. Wah, kalau nggak tahu nggak akan bingung justru, bro. Contoh nih, bro ya. Kalau ente nggak tahu dua-duanya cantik, ente nggak akan bingung. Wah, dua-duanya jelek, nggak perlu dipikir kan. Udah tahu dua-duanya cantik, dua-duanya kaya, kan bingung. Berarti lu udah dapat ilmu loh. Tinggal belajar dikit. Udah dapat dari gini, Van. Oh, dia satu hafiz Quran. Nah, atau satu nih ngajaknya ke surga. Cari ajak ke surga. Gitu. Siap. Santai aja, Van. Nggak usah dibawa serius, Van. Hidup santai. Nah, yang kedua nih, Van. Yang ketiga sekarang nih, bab pertama nih. Yang ketiga sudah pakai fi'il. Kola. Kalau kola itu jelas fi'il. Kenapa fi'il? Kan udah sering dalam Quran. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Berkata jelas fi'il. Cuma kola ini ya fi'il lampau. Dari segi zaman ini lampau. Kola, siapa yang berkata, Van? Al-Imam. Maka kita jelaskan di sini nih. Dijelaskan nih. Nih, kola nih, Van. Pak Uda. Kola, siapa yang berkata? Al-Imam. Makanya yang berkata itu biasanya pakai domah. La yukallifullahu, bukan la yukallifullaha. Allah yang tidak membebani. Jadi la yukallifullahu. Tapi kalau anda baca la yukallifullaha, itu kebalik artinya. Tidak dibebani Allah. Wah, kurang ajar banget. Allah kok dibebani kan? Makanya orang disuruh tilawah Al-Quran jangan sampai salah. Karena salah U jadi A itu fatal dalam bahasa Arab. Beda sama Indonesia. Meja makan. Kita salah baca, kita selengin. Meju makan, orang tetap paham. Bahasa Arab kebalik. Jadi bahasa Arab ini sama dengan bahasa Cina, bahasa Ibrani, dia bunyi itu pengaruh. Indonesia pun ada bunyi pengaruh, contohnya tahu sama tahu beda lagi. Tapi ini bahasa Arab fatal nih. Makanya ada ilmu i'rab, a, i, u, e, o, hati-hati. Nah, tadi saya sampaikan ya, kalau baca Al-Fatihah, even nafas itu penting, Van. Makanya orang kalau sering baca Al-Fatihah pakai nafas, insya Allah asmanya sembuh. Contohnya gini ya, sebelum Al-Fatihah kita nafas dulu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buang nafasnya situ. Jangan nggak dibuang. Pas mau baca Alhamdulillah tarik. Alnya hamzahnya harus penuh tuh, jangan sampai al, nggak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buang napasnya.
Ar-Rahmanir Rahim. Buang napasnya. Maliki Yaumiddin. Buang napasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buang lagi napasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Buang napasnya. Yang terakhir napasnya harus panjang karena 3 ayat itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin itu dia namanya mad lazim kalimi mutsaqal. Walanya biasa. Wala baru masuk ke do. Waladdallin. 6. Bol. Itu 6 itu. Bol. Linnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 juga. Tergantung waktu baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 misalkan. Yang keduanya pun gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 juga. Ar-Rahmanir-Rahim. 1. Maliki Yaumiddin. 1 juga. 1 alif atau 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. 1 alif harokat juga. Jadi harus konsisten. Jadi mat arid li sukun, him itu mat arid li sukun, mat terakhir tuh, mat tobi terakhir dimatikan. Itu boleh 2, 4 atau 6, tapi harus konsisten, itu aja. Nah, kita balik lagi ke ini, kitab ini. Siapa yang berkata al-imam, siapa yang disebut imam itu? Imamnya disebut Al-Jalal ad-Din Al-Muhalli, namanya Al-Imam Al-Jalaluddin Al-Muhalli. Ya, kitab ini dikarang oleh 2 orang. 1 ada Al-Imam Al-Jalaluddin Al-Muhalli, ada Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti. Nah, itu gunanya belajar. Nanti orang tanya, kamu belajar kitab Jalalain tahu nggak mu'alifnya siapa? Al-Mu'allif Al-Awwal, Al-Imam Al-Jalaluddin Al-Muhalli. Al-Mu'allif Al-Thani, imam yang kedua adalah Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti rahimallahu anhuma. Insyaallah ya, itu orang-orang yang luar biasa ya. Nah, qala itu fiilnya madi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi penggunaan bahasa Arab itu adalah satu keputusan Allah yang bukan sembarangan. Makanya nabinya diturunin di Arab. Makanya dipakai bahasa Arab. Kalau dipakai bahasa Cina, orang Arab nggak ngerti dong. Tapi bukan hanya itu alasannya, bahasa Arab juga bahasa yang agung, bahasa yang indah. Kalau kita bicara fiil, kamu bicara fiil itu seginya apa? Kalau dari segi zaman, waktu, fiil itu dibagi 3. Fiil madi yang lampau, past tense, fiil mudhari, now and future, fiil amr, command atau permohonan atau order. Kalau dari segi ada objek atau tidak ada objek dibagi 2. Lazim itu fiil biasa, nggak perlu pakai objek, nggak apa-apa, pakai pun boleh. Atau muta'adi yang wajib ada objek. Contohnya rosala itu lazim, arsala jadi muta'adi. Itu dari segi objek. Fiil juga bisa dibagi dari segi huruf. Kalau ada huruf alif, waw sama ya, bukan hamzah ya. Hamzah itu ada bunyi, kalau alif nggak ada bunyi. A, wa sama ya itu dibagi 2. Itu disebut dengan fi'il mu'tal yang ada huruf sakit. Huruf sakit itu dibagi 3 dalam bahasa Arab. Alif, waw, sama ya. Ada fi'il yang disebut soheh, sehat. Yaitu yang nggak ada alif, waw, sama ya. Nah, itu ya. Contohnya nih, kola ini adalah fi'il mu'tal. Nah, dia ada alif di sini. Nah, dia kalau mudoreknya ya kulu, kul. Beda sama jalasa. Jalasa yajlisu ijlis, qala yaqulu qul. Darosa itu sahih kalau qala. Ini penting tahu ini. Nanti dibagi lagi, kalau sakit itu dibagi 3. Kalau huruf sakitnya ada di pertama disebut mithal, huruf sakitnya ada di ain atau kedua disebut ajwaf, yang ketiga disebut nakis, yang ada lagi yang dia 4 huruf disebut lafif. Biasanya pakai hamzah, pakai tasjid.
Apa? Nah, kita balik lagi tadi ke sini ya. Kita balik lagi ke yang pertama nih. Kita ke kitab. Ini kan fokusnya gimana baca kitab kan sebenarnya. Nah, di sini ada tulisan nih, baca nggak nih? Kita makiyah. Yang ketiga nih, makiyah. Makiyatun, bacanya gitu. Makiyatun, kalau kita baca makiyah salah. Makanya dalam bahasa Arab, panjang pendek itu pengaruh. Kalau kita anak-anak kecil, ditanya sama ibunya, kamu mau apa nak? Makan mami. Nggak salah. Kalau bahasa Arab salah. Makanya coba kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia. Waduh, berapa kiroat nanti tuh. Makan mami, makan. Waduh. Kita kalau melihat sesuatu, makanya otak kita tuh harus di training. Frame-nya apa nih? Kalau frame-nya agama tuh bahasa Hindu, bahasa Sanskrit, artinya tidak kacau. Ya. Agama itu secara umum ada sesuatu yang berstruktur. Tapi hidup itu memang sesuatu yang kacau. Kita biasakan, makanya ngomong sama anak-anak juga gitu. Ngomong sama istri sama anak-anak beda. Anak-anak itu dunianya adalah dunia happiness. Kalau hari-hari kita bicara kamu harus belajar, kamu harus gini, anak-anak kita bingung. Dunia mereka bukan dunia itu. Ini kita bicara bahasa adalah bahasa agama. Kalau bilang hidup yang paling nikmat ya di Indonesia, orang Arab aja mau ke Indonesia, bayangin. Dari Mekah ke Indonesia, bayangin. Jadi kita makanya kalau belajar kitab juga gitu. Kita lihat nih makiyatun, nggak ada alif kan? Paling nggak kita sudah tahu ada tak marbuto, dia perempuan, perempuannya adalah mu'annas, mu'annas apa? Majazi, mu'annas yang bukan benar-benar perempuan, cuma diibaratkan perempuan. Makiyatun, ini asal katanya kata Mekah. Mekah itu nama kota, tapi kalau pakai ya artinya dia sifatnya Mekah, gitu. Contohnya nih, awan dari mana? Indonesiun asal katanya kan. Jadi awan Indonesi. Kalau istrinya bukan Indonesi, istrinya adalah istri awan Indonesia pakai tak marbuto. Makanya asal katanya itu bukan Indonesia, itu udah diarabkan. Itu asal katanya pasti Indonesia. Itu bahasa Sanskritnya. Itu udah diarabkan jadi Indonesia. Itulah pengaruh Arab di Indonesia itu besar. Jadi makiyah artinya dia dari Mekah atau bersifat Mekah. Jadi dalam Al-Qur'an, ya kita harus lihat nih, kita bicara Al-Qur'an nih. Ini sifat apa nih? Sifat suratnya, surat Al-Fatihah itu makiyah. Apa ciri-ciri makiyah? Makiyah itu biasanya ayatnya pendek, banyak berbicara akidah. Makanya disebut Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Kalau orang nggak mau belajar Al-Fatihah, keterlaluan. Kenapa? Al-Fatihah sangat penting. Dia sifatnya makiyah. Kemudian, sab'u ayatin. Semua ulama sepakat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nggak ada yang bilang 6 ayat. Nggak ada. Kalau ada ulama bilang 6 ayat, nah kita mesti tanya itu. Dia ulama akidahnya apa, mazhabnya apa. Semua Ahlus Sunnah mengatakan Al-Fatihah itu 7. Cuma bedanya, ada 3 perbedaan Al-Fatihah. Yang pertama perbedaannya, apakah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah? Yang kedua, apakah dibacanya jahar atau sir? 3 aja permasalahannya. Bismillah itu hanya bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Dibacanya sir atau jahar. Contohnya, As-Syafi'iyah, orang-orang Syafi'i itu mengatakan Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Majority mengatakan jahar. Sab'u ayatin, dia 7. Ini bentuknya adalah idhofah. Dia disebut dengan i'dad. Jadi kalau
angka 1 sampai 10 itu bentuknya i'dad. Ayatun itu adalah 1. Ayatani 2. Salasu ayatin. Arba'u ayatin. Gitu bentuknya, Pak. Oke. Jadi dalam i'dad ini hitungan bahasa Arab ada namanya ilmu namanya i'dad. Kitabun wahidun. 2 kitab. Kitabani. 3 kitab. Salah satu kutubin. 4 kitab. Arba'atu kutubin. 5 kitab. Khamsatu kutubin. Jadi angka satunya dia laki, di angka satunya pakai laki, tapi angka ketiga ke atas dia pakai perempuan. Tapi kalau hurufnya perempuan, ismunnya perempuan, angka satunya pakai perempuan, angka 3 ke atasnya pakai laki. itu rumitnya bahasa Arab, nggak gampang. Itu cara itunya gimana? Taunya? Oh, itu nanti harus tadi kayak perempuan. Contohnya, atau kalau dalam isim itu kalau pakai tak marbuto perempuan, atau contohnya isim contohnya ya. Wasyamsi itu adalah perempuan. Tapi kalau al-qamar dia laki-laki. Jadi ya harus namanya simai, harus dihafalkan juga. Kalau ada tak marbuto harus ada dihafal. Kadang-kadang nggak pakai tak marbuto dia perempuan. Ardun pun perempuan. Cuman qamar yang laki-laki. Padahal qamar itu biasa identik dengan perempuan. Tapi dalam bahasa Arab qamar itu malah laki-laki. Al-qamaro. Asyamsu justru perempuan. Al-ardu pun perempuan. Jadi tidak selalu marbuto. Simai kebiasaan. Nah, cuman ingat angka 1 itu kalau laki-laki kitabun wahidun, kitab 2, kitabani 3 kitab, salah 1 pakai tak marbuto, salah 1 kutubin idhofah dia, majrur. Arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin. Tapi kalau 10 beda lagi. 10 dia bentuknya tetap tunggal pakai fathaten. Asyara ihda asyara kaukaban. Dia jamak tapi dia pakai fathatan. 11 bintang, ihda asyara kaukaban. Ya. Sab'u ayatin. Nah, di sini cuma cerita bil bismillah ingkanat minha. Dengan bismillah kalau kamu menganggap bismillah itu ingkanat, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Maka angka ketujuhnya, ayat ketujuhnya wasabi'atu, yang ketujuh. Nah, jadi juga gitu. 7 itu sab'ah. Karena perempuan, 7 bentuk perempuan sab'ah. Tapi kalau ketujuh tambahin alif, sabi'ah. Sab'atu 7, sabi'ah ketujuh. Inilah perhatikan di sini. Wasabi'atu, yang ketujuh. Ini artinya ketujuh kalau pakai alif lam. Kalau nggak pakai ketujuh bacanya nggak pakai alif, dia bacanya sab'atu. Tapi kalau pakai alif lam ini artinya ketujuh. Wasabi'ah, yang ketujuh. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kalau Anda menganggap, kalau Anda mazhab Syafi'i maka bacanya gitu. Baca Al-Fatihah itu napas penting, Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Buang napasnya, wajib. Baru pas alhamdulillah napas dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Buang napasnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Buang napasnya.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buang. Ihdinas siratal mustaqim. Buang. Yang terakhir ini ambil nafasnya panjang karena 3 ayat jadi 1 ayat kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buang napas. Amin. Buang napas kalau mau ruku. Baru ruku habis buang napas. Oh. Makanya nggak perlu belajar tai chi. Al-Fatihah udah pakai tai chi lah, lebih dari tai chi. Kalau umpamanya saya biasanya agak berhenti sebentar setelah itu boleh nggak? Kayak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil tapi nggak dibuang napasnya. Langsung setelah itu jeda sebentar gitu loh. Apa harus langsung? Gini, ini kan sebenarnya bukan masalah batal atau tidak batal ya. Ini masalah konsisten dalam membaca. Kalau dalam hafaz awalnya yang namanya berhenti itu harus napas. Kalau nggak napas dalam hafaz itu disebut saktah. Tetapi antara bismillah dengan alhamdulillah kalau imam waras masih boleh saktah. Kalau hafaz dia hanya boleh nafas atau silah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Napas wajib. Kalau berhenti wajib napas. Ghairil maghdubi alaihim, kalau Anda kasih jarak napas. Karena asalnya dia tidak ada jarak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang baca Pak Huda nih, engineer. Kayaknya saya udah nggak berusaha berhenti, tapi saya ada berhenti 0,0000 second. Nggak usah sampai begitu-gitu amat. Orang Arab juga nggak mikir sampai situ. Maksudnya jangan sampai sengaja berhenti tanpa napas. Kecuali napas ya, oke. Kecuali nggak kuat atau masih bingung bacanya, itu masih boleh. Tapi usahakan jangan berhenti tanpa napas, jangan. Karena berhenti dalam napas dalam qiraah hafaz kita, qiraah itu ada banyak, Pak. Ada qiraah namanya qiraah waras, ada qaulun, ada Abu Amru, Abda Ibnu Amir, Abda Ibnu Katsir, ada Hafiz, macam-macam ya. Ada Abu Hamzah. Jadi kita nih qiraatnya apa? Kalau tanya, kamu qiraatnya apa? Hafiz. Contohnya kalau qiraat, ada qiraat yang baca wadduha itu pakai imalah. Wadduha. Qul a'udzu birabbin nas juga ada yang pakai imalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tapi kalau hafaz dia nggak baca imalah, dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba Pak Awan suruh jadi imam karena bacaan lagi suka bacaan pakai imalah, baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jamaahnya bingung nih, imam nih sakit apa enggak nih? Karena jamaahnya taunya hafaz. Makanya kalau kita baca yang lain dari yang umum, kita harus kasih tahu sebelumnya. Gitu caranya. Kalau di Singapura, di Indonesia, Malaysia itu umumnya hafaz. Kalau membaca selain hafaz harus kasih tahu. Jadi kita lanjutkan ya. Beginilah kalau kita mau baca kitab. Kalau mau ngomong mah nggak usah peduli, nggak usah malu-malu. Tanya, how are you, Awan? Nggak usah bilang kaifa haluka, nggak usah. Kaif anta pun boleh, senang aja. Kaif anta. Atau
Keke anta pun boleh dalam bahasa Arab. Bahasa itu bahasa pasar. Tapi kalau kita ketemu orang yang kita hormati, jangan pakai bahasa pasar. Orang Arab nggak suka. Dia harus pakai bahasa fusha. Kayak kromo inggil. Al-Quran tuh kromo inggilnya bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab ngobrol lagi santai-santai, Minen, di mana kamu? Dari mana kamu? Tapi kalau kita jumpa sama engineer atau jumpa sama orang batasi Pak Awan, Pak Huda, Pak Novan, kita bilang min aina anta, boleh gitu. Tapi kalau kita ngomong min en nggak sopan buat orang Arab. Kalau kita bicara sama orang-orang yang kerja kasar di bawah-bawah, kita min en, hina di sini. Kalau bahasa Arab hina, tapi kalau bahasa Arab yang kromo inggil huna, Al-Quran pakainya huna. Orang bahasa pasarnya hina. Kalau di sana der kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab pasarnya hina. Bahasa Arab kromo inggilnya, fuksonya hunak, hunaka. Gitu ya. Pokoknya. Oke. Maka kita lanjutkan nih. Tadi ini bahasa Arab fukso. Jadi dia berstrukturnya indah. Jadi dia dari bab pertama ini adalah bicara kalau kita itu yang mengatakan bismillah itu adalah bagian Al-Fatihah, kita harus bacanya betul-betul ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Napas. Ar-Rahmanirrahim. Napas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. I-nya ditekan karena dia siddah. Kalau kita baca hafiz-hafiz yang bersanad tuh memang luar biasa dia baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan betul-betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napas. Waktu baca ihdina sama seperti alhamdulillah sama ar-Rahman ar-Rahim. Karena hamzah, hati-hati benar kalau huruf awalnya itu hamzah harus bulat, nggak boleh hamzahnya tashil. Alhamdulillah seperti nggak ada alhamdulillah seperti nggak ada alif hamzah nggak boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Napas. Nah, karena kita mazhab Syafi'i rata-rata ini yang ketujuh siratal mustaqim, sebelum siratal mustaqim napasnya panjangin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napas. Amin. Napas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Napas. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Napas. Boleh bacanya disilah. Nah, baca Al-Fatihah dalam apa? Dalam taraweh. Boleh disilah, tapi silanya yang pantas-pantas lah. Jarang hafaz itu bismillah disilah dengan alhamdulillah, jarang. Wah, mentang-mentang tahu boleh disilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Memang nggak salah, tapi nggak pantas kalau bismillah disilah dengan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah masih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Napas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebaiknya jangan disilah. Oke. Karena ini pertengahan dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibagi dua sama Allah. Bismillah sampai maliki yaumiddin itu untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk orang yang baca Al-Fatihah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat ini dibagi dua, satu buat Allah, satu buat hamba. Iyyaka na'budu ini buat Allah, iyyaka nasta'in buat hamba. Jadi jangan disambung bagusnya. Qasamtu baini wa bainal abdi. Allah membagi Al-Fatihah itu antara dirinya dan
Jadi perkataan ihdinas siratal mustaqim. Wah, Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Islam kok minta petunjuk. Yang minta petunjuk itu orang yang baca Al-Fatihah. Oke ya. Secara silah pun harus. Jadi kita bahas lanjut ya. Nah, dalam kita membahas ini, yang bagian pertama ini ada namanya i'dad. Nah, mungkin alhamdulillah ada Ustaz Zaidi, nanti dikoreksi ya. I'dad ini nggak gampang dalam bahasa Arab. Contohnya, satu kitabun, dia kan muzakkar kan, nggak ada ta'mur buto. Jadi kitabun wahidun. Tapi kalau Awan mau bilang suratun wahidatun. No, pakai ta'mur buto ya. Tapi kalau Awan mau bilang dua kitab, kita bani. Bergas orang ke Australia. Jadi korban kita boleh ambil sikit kan? Kalau nak dekat semua boleh. Jadi kita bani. Tapi kalau suratani, tak marbutonya dikasih alif jadi tak biasa. 3 kitab, salah satu pakai marbuto. Kutubin, 3 surat, salasu suarin, jamak. Inilah contohnya dalam. Nah, ada juga dalam bahasa Arab itu, kalau satu wahidun, kalau yang pertama bukan wahidun, yang pertama itu al-awwal. Angka 2, apa kedua? Isnanun, wahidun, isnani, salah satun. Tapi kalau dia menunjukkan ke yang pertama al-awwal, yang kedua asani, yang kedua, yang ketiga asalis, pakai alif semua. Al-awwal, asani, al-asalis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis, yang ke-6, yang ke-7 as-sabi, yang ke-8 as-samin, yang ke-9 as-sati, atasi, sati malah ke-6, tasi, yang ke-10 asyir. Tapi kalau biasa wahidun, isnanun, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyarah. Asyarun ya. 10. Tapi kalau dia menunjukkan ke itu gitu. Pertama wahid atau first al-awwal. Second athani, third athalith, fourth arabi. Tapi kalau nanti saya neranginnya nanti macam-macam ada. Kalau yang keempat buat perempuan arabi, keempat buat perempuan keempat buat perempuan arabiah. Kalau keempat buat laki-laki arabi. Jadi itulah bahasa Arab. Makanya kalau ditanya pantas nggak sih bahasa Arab tuh buat kitab suci? Oh, pantas banget. Pantasnya pakai banget. Kenapa? Karena dia semikian berstruktur. Jadi Allah kalau ngomong jelas, contohnya, siapa Tuhan kamu? Ditantangin sama orang, siapa Tuhan kamu? Jawab. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Kalau mau orang kafirnya dengar gitu, panjang banget sih ngejelasin. Yang gampang gimana? Lahul asmaul husna. Tuhanku itu yang punya nama-nama yang baik. Makanya orang Islam tuh ada orang Islam jahat, sebenarnya dia bukan orang Islam. Orang Islam tuh mesti baik. Riyad misalkan ngajarin bahasa Arab, tapi kadang-kadang dia sifat jahat. Berarti Riyad bukan orang Islam dong. Oh, itu lagi kemasukan setan. Gitu.
Makanya rajinlah puasa, rajin zikir, rajin bertaubat. Kemudian sholat 5 waktu itu kurang. Kalau kita mau jadi orang baik banget tuh kurang. Allah tuh udah kasih diskon banyak banget. Kalau mau jadi baik tuh tiap saat kita dalam keadaan sholat. Kullu sa'ah nahnu nusalli ilallah. Setiap saat kita tuh sholat. Wa qulubuna daqiqun bi asma'illah. Dan hati-hati kita berdetak dengan mengingat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah astagfirullah subhanallah. Makanya sufi-sufi kayak gitu. Oh, mereka bid'ah. Jangan gitulah. Kita nggak ngerti ilmu mereka, kita hormatin aja. Tetapi dalam Islam memang begitu. Setiap saat berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu Imam Jalalain dalam kitab Jalalain mengatakan tuh, ittaqullaha haqqa tuqatih yadhkuru wa la yansa. Tidak pernah sedikit pun kita lupa sama Allah. Sahabat-sahabat ngerti gitu, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah ma yuqawwiyu bihadza. Ya Rasulullah, siapa yang bisa kayak gini? Ini nggak mungkin. Si Awan hari ini ngaji, besok lupa lagi sama Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah menurunkan ayat berikutnya, ittaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwa kepada Allah yang dimaksud adalah mastata'tum. Yang pertama maksudnya takwa benar-benar. Ini cuma Nabi yang bisa. Sahabat Nabi bisa. Kalau kita sahabat sendiri pun bilang nggak sanggup. Sahabat yang udah sempurna aja bilang nggak sanggup. Kita ini apanya? Mastata'tum. Anak-anak juga gitu. Ada anak-anak kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang apa? Game akbar, makan akbar, guyon akbar. Itu wajar, itu manusia. Nah, makanya ingetinnya pelan-pelan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pelan-pelan. Itu manusia. Manusia itu tempat setan masuk. Kecuali Nabi Muhammad, setannya aja masuk Islam. Nggak tahu Novan ya. Novan insya Allah setannya masuk Islam. Mulia seperti Nabi. Amin, amin. Nah, kita Setan semua. Amin. Amin. Amin, Pan. Amin, amin. Jadi gitu. Jadi kita ini harus bisa melihat ini Quran ini sesuatu yang ideal, yang tinggi. Makanya nanti ada kata-kata ghairil maghdubi alaihim. Nah, sampai situ nanti babnya. Orang-orang yang dimarahi Allah itu siapa? Nah, bagi para ulama yang pada waktu itu melihat contoh ada kelompok tertentu, dia sebutkan itu, kelompok itu. Bukan berarti kita menyalahkan mereka, bukan. Ini adalah contoh pada waktu itu. Konteksnya pada waktu itu ada orang yang dari kelompok itu adalah maghdub. Ada orang dari kelompok lain yang disebut dolin. Bukan mengecap. Nah, itu yang kita harus paham. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Dia cocok tuh masa modern. Makanya para ulama mengatakan membaca Al-Quran itu ada dua yang dibaca. Teks sama konteks. Kita bicara orang non-muslim, jangan kita bilang kafir. Jangan. Memang memang ada konteks agama yang mengatakan mereka itu kafir. Ada. Bukan kita menafikan itu. Tapi kan kita disebut mendakwahi mereka. Masa mau mendakwahi bilang kafir? Lu kan marah orang. Pakai kata yang halus kita ganti. Istri kita kalau lagi berbuat salah kita panggil monyet. Mungkin kita lagi masukkan setan. Marah bini kita kan. Memang dia salah kayak monyet, salahnya kurang ajar sama suami. Tapi nggak boleh dibilang kayak monyet, nggak sopan. Nah, begitu dia objek dakwah kita panggil apa? Ahlul Kitab, Bani Israel, bahasa-bahasa yang lembut. Jadi jangan juga jadi Islam yang liberal. Oh, nih ayat ini nggak bisa dipakai nih. Wah, itu begitu salah, bukan gitu. Jadi dalam memahami Islam, saya belajar yang saya ajarin dari guru saya itu, kita teksnya apa? Kita lihat konteksnya. Sholat itu, teksnya itu adalah harus rapat. Konteksnya seperti apa sekarang? Sekarang ada darurat. Jadi kalau kita nasihatin istri, nasihatin anak, nasihatin bos beda. Bos lu kafir lu kagak sholat, besok dipecat lu. Makanya kita maklum kenapa dalam masalah tertentu ada fanatisme, ada ekstremisme, karena dunia ini adalah manusia itu disebut al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Udah belajar agama tapi lupa konteks, makanya dia bisa salah.
Orang tahu konteks tapi nggak tahu teks. Oh, salah banget nanti. Ya. Oh, konteksnya sholat Jumat cuma 50 orang, harus booking. Ya udah. Islam gampang. Ada mufti. Nanti kalau Allah tanya kenapa? Allah tanya sama mufti. Senang. Mufti yang bingung nih sekarang nih. Waduh, gue jawab sama Allah gimana? Biar gaji dia gede, dia hari-hari takut sama Allah. Mufti hari-hari astagfirullah, astagfirullah. Udah orang soleh mufti, kita hafiz kan? Itu hafiz hari-hari astagfirullah, astagfirullah. Awan yang gak hafiz hari-hari. Don't forget lagu-lagu barat nyanyi. Atau hasbi robbi. Ya, harusnya kita hari-hari baca astagfirullah. Kita yang bukan mufti, yang nggak hafiz Quran, baca astagfirullah hari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli astagfirullah. Oh. Tapi ya nggak harus gitu tiap hari lah. Ini kenapa nih nggak ada gambar semua nih? Gitu ya. Jadi, oh ini semua gambarnya hilang tiba-tiba nih. Gitu, ketekan. Oke ya. Jadi itu dalam baca ini teksnya gimana? Makanya kita lihat dalam yang pertama itu siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ila akhirih itu. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairul maghdubi 'alaihim ila akhirih. Wa yuqaddiru fi awaliha qulu. Dalam awal Al-Fatihah itu qulu. Awal Al-Fatihah di mana? Di kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Jadi di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita diperintahkan untuk membaca di situ, ucapkan. Oke ya. Terus kita sekarang bahas yang kedua nih, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Mungkin saya stop share-nya nih kalau ada yang mau nanya. Yang lain pada kemana nih? Oke, apa-apa ya. Ada pertanyaan nggak nih yang lain? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya. Atau ada koreksi nggak? Habis. Nah, yang berikutnya kita bahas dari alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini sebelum kita lanjutkan, ini kita lihat nih awal taudah ya. Di sini nih wa yuqaddiru fi awaliha qulu. Sebenarnya sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada perintah Allah, qulu, ucapkanlah oleh kalian gitu. Supaya pantas dalam susunan kalimatnya, munasaban. Qulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Katakan oleh kalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah nih part 2 nih, alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah jumlatul ismiyah. Khobarnya lillah. Segala pujian itu lillah, milik Allah, khobarnya keterangan. Mubtadanya alhamdu, khobarnya lillah. Alhamdulillah. Dia jumlatul khobariyah. Secara balaghah kalau disebut jumlatul khobariyah itu cuma ada kemungkinan 2. Benar mutlak atau bohong. Nah, ini Allah yang ngomong, berarti dia benarnya mutlak. Alhamdulillah itu milik Allah. Pujian itu milik Allah. Yang pujian yang khusus itulah milik Allah. Tapi kalau bagi Imam Jalaluddin Al-Muhalli, dia mengatakan as-sana'u 'ala Allah. Di sini dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Muhalli ini kusidabihi. Alhamdulillah itu dimaksudkan adalah as-sana kusinabiha. Ayat ini bermakna kusidabiha, dipuji Allah dengan ayat ini.
As-sana'u merupakan as-sana'u pujian Allah. Pujian bagi Allah. Dengan topik an-nahu, dengan maksud, dengan topiknya adalah, topik pujiannya adalah Malik al-Jami alhamdu minal khalqi. Allah adalah pemilik. Kalau pakai alif artinya pemilik, kalau nggak pakai alif artinya raja. Malik, pemilik semua, jami'ul hamdi, semua pujian minal khalqi, dari hambanya. Itu alhamdulillah. Au mustahiq li yuhmadu. Jadi Allah itu adalah yang paling berhak untuk dipuji. Dan Allah yang paling tahu hak Tuhan. Allah paling tahu. Jadi hak Tuhan itu adalah untuk... gitu ya. Hak Allah itu untuk dipuji. Makanya di sini masih kelihatan nggak nih share-nya nih? Kelihatan ya? Oh, share-nya nggak kelihatan ya, sorry. Nih. Alhamdulillah. Sorry, share-nya nggak kelihatan nih, makanya maaf nih. Alhamdulillah adalah jumlatul khabariyah. Jadi maknanya dia mutlak. Benar. Karena Allah yang bicara. Alhamdu dimaksudkan as-sana'u, pujian. Allah, atas Allah. Bimadmuniha. Dengan topiknya adalah min anahu ta, dengan alasannya adalah anahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Allah itulah pemilik pujian dari hamba. Au mustahiqqun li ayyuhmaduhu. Atau yang paling berhak untuk dipuji. Wallahu, dan Allah alamun, paling tahu alal ma'budi bihaqqin, atas hak Tuhan. Hak Tuhan itu untuk disembah, dipuji, as-sana'u. Makanya dalam berdoa kan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu adabnya gitu. Puji Allah dan sholawat. Baru berdoa. Rabbul alamin ini adalah bentuk idhofah. Rabbul alamin ini idhofah. Sorry. Nih. Rabbul alamin ini idhofah. Asal katanya Rabbun al-alamuna. Kalau jadi idhofah jadi Rabbil alamina. Alamuna majrurnya alamina. Mansubnya pun alamina. Marfu'nya alamuna. Alamuna, alamina mansubnya. Majrurnya alamin. Ya. Apa yang disebut Rabbul Alamin adalah Malik Jami'il Khalqi. Nih, Rabbul Alamin adalah artinya pemilik semua hamba. Nih. Itu. Rabbul Alamin adalah pemilik semua hamba. Gitu ya. Gitu. Lalu minal insi wal jin. Pemilik dari insi manusia, wal jinni wal malaikat. Wal jinni adalah jin, wal malaikati, wad dawabi, dan makhluk melata, wa ghairihim, semualah selain mereka juga Allah yang milik. Bintang, bulan, malaikat, NASA, USA, China, semua milik Allah, milik Tuhan. Jin, malaikat semua. Wa kulli minha yutlaqu alaihi alam. Dan semua makhluk itu masing-masing Allah letakkan alamnya masing-masing. Yang disebut yuqalu, yang disebut alamul insi, alam manusia, alamul jinni, alam jin. Ila li'annahu alamatun ila ghairi dzalika.
semuanya. Wa ghulibu fi jam'ihi bil ya'i wan nun. Dan asal katanya alamuna, tapi karena majrur, jadi alamina ya dan nun itu menunjukkan jama', huruf jama' ya. Banyak, alam yang banyak. Ulul ilmi ala ghairihim, dan Allah yang tahu atas semua selain itu juga. Wa minal alamat, pengetahuan Allah ini tanda, bukti. Li'annahu alamatun ala mujidihi. Allah itu adalah alam yang semesta ini adalah tanda eksistensi Allah. Kalau tanya buktinya Allah apa? Inilah alam. Kamu ada ini karena ada Allah. Kalau nggak ada Allah, kamu nggak akan ada. Itu aja sederhana. Jadi orang yang tidak mengakui Tuhan tuh orang yang nggak logik sebenarnya. Itu dalam Al-Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah na'at man'ud. Allah Allahu Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang pemilik, yang sifatnya Ar-Rahmanu dan Ar-Rahimu. Tapi karena majrur ada bi-nya kan. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Kan pujian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanir Rahim. Oke? Apa yang disebut Ar-Rahmanir Rahim ini sederhananya Imam Al-Jalali Al-Mu'alli adalah Dzur-Rahmah. Tapi karena pakai majrur, pakai kasroh, karena bi jadi dzir-rahmah. Asal katanya dzu pakai waw. Ini asal katanya dzur-rahmati. Pemilik kasih sayang. Tapi karena ada majrur, bi jadi dzir-rahmati. Wahya iradatul khair. Apa itu rahmah? Apa itu cinta? Cinta itu artinya adalah niat baik. Li ahlihi. Kalau Allah itu cinta kepada makhluk, pada alam, Allah itu selalu berniat baik kepada alam. Allah tuh mau semua kita masuk surga. Makanya Allah turunkan saksi Nabi Muhammad ke bumi. Kalau nggak ngapain dia ngirim Al-Quran. Datangnya Al-Quran ini bukti Ar-Rahmanir Rahim. Datangnya Nabi Muhammad itu makanya disebutkan dinur rahmah, agama cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malik Yaumiddin ini adalah idhofah lagi nih. Kalau nggak idhofah dia bunyinya malikin. Karena dia nggak malikin, jadi dia bacanya apa? Dia bacanya jadi, nah, kita lihat ya Ibnu Katsir, ini ya, Malik Yaumiddin ya, Malik Yaumiddin ini maknanya sebenarnya al-jaza, raja hari kiamat. Itu adalah maksudnya adalah balasan. Malik Yaumiddin ini maknanya sebenarnya balasan menurut Imam Al-Muhalli. Al-jaza'u, balasan. Al-jazai karena kasroh. Wa huwa yaumil qiyamah, dan ia adalah hari kiamat. Wa khussu bi dzikri li annahu la mulku zahiran fihi li ahadin illa lillah. Dan dikhususkan menyebutkannya karena pada hari itu la mulku, tidak ada kerajaan yang nyata zahiran fihi li ahadin illa lillah. Semua kekuasaan itu pada hari itu cuma milik Allah. Nah, karena dia bentuknya idhofah. Nah, tapi sebelumnya nih apa Imam Muhalli mengatakan demikian, dalilnya apa? Firman Allah yang berbunyi limanil maluka, dalili bidalili limanil mulk. Ayat yang mengatakan limanil mulkul yauma. Hari kiamat ini siapa yang punya kekuasaan? Jawabnya di ayat juga lillah. Ini ya. 10 menit lagi nih. Wa min dalam qiraat yang lain dia maliknya pakai alif. Kalau pakai alif qiraat lain maka berarti juga artinya tafsirnya adalah pemilik segala urusan dalam hari kiamat. Allah udah bilang kalau kamu mendapat syafaat Nabi Muhammad, insya Allah kamu masuk surga. Makanya kita banyak baca sholawat. Karena Allah sudah mengatakan hari kiamat Nabi Muhammad tuh pemberi syafaat. Maka Nabi Muhammad julukannya juga Syafi'i, pemberi sholawat, pemberi syafaat. Baca-baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dalam hati aja lah ya. Nah, dan
sifat ini karena idhofah, maka daiman sifatnya abadi kayak ghafiridz dzambi. Allah itu selalu pengampun. Fasoha wukuhi sifatul lil ma'rifah. Maka daiman ini artinya dibuktikan dengan ada sifat ma'rifah situ. Maliki yaumiddin. Idhofah kan. Kalau dia nggak pakai alif artinya dia raja pembalasan hari kiamat. Kalau pakai alif artinya pemilik urusan dan sifatnya daiman, nggak akan berubah. Nggak akan kapan-kapan sampai hari kapan pun tetap nanti hari kiamat yang berkuasa cuma Allah. Nggak ada Tuhan lain. Tuhan yang lain nggak berlaku. Oh, saya percaya pada anak Tuhan. Nggak ada, hari itu nggak berlaku. Bahkan yang mengatakan anak Tuhan akan masuk neraka. Allah sendiri yang bilang. Bukan saya emang nggak ngomong apa-apa. Makanya ya, yang berkuasa hari kiamat itu pasti hanya Allah. Gitu artinya, daiman. Karena idhofah bentuknya. Jadi itulah mengapa agama Islam itu harusnya orang belajar Islam itu harusnya tenang. Karena semuanya pasti, nggak mengingat Tuhannya aja baik. Nggak ada sifat jahat di Tuhan, nggak ada. Tuhan nggak punya sifat jahat. Asmaul husna, sifatnya semua baik. Dia sombong, tapi sombongnya baik karena Tuhan. Kita yang nggak boleh pakai. Satu-satunya asmaul husna yang nggak boleh kita pakai adalah al-mutakabbir. Yang lain boleh kita pakai. Kita boleh bersifat rohmah, bisa bersifat rohmah, boleh bersifat berilmu, boleh alim, boleh ulama alim, boleh manusia alim. Tapi kalau yang paling alim itu enggak. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Paling alim cuma Allah. Beda alimnya ulama sama alimnya Allah beda. Ya. Jadi manusia itu harus meniru sifat Allah, harus berilmu. Ekonomi harus belajar ekonomi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Man kana yuridu dunya fa bi ilmi, wa man kana yuridul akhirah fa bi ilmi. Wa man kana yuriduhuma fa bi ilmi." Semua harus ada ilmunya. Bicara ilmu agama ya agama, politik beda. Nanti ada yang bilang mengatakan, "Oh, kalau gitu kita nggak boleh politik pakai agama." Itu kita nggak usah ngomong. Yang jelas ilmu politik harus pakai ilmu politik. Agama boleh dipakai dalam kehidupan manapun, boleh. Tapi harus tahu ilmunya. Ya, gitu ya. Makanya Khalifah Utsmani, itu tentaranya ada yang Kristen, ada yang Buddha. Dan dihormatin, dilindungin. Jadi beda kalau kita bicara politik, mah bicara ibadah khusus beda. Jadi makanya harus ngerti jelasinnya pada orang lain. Gimana sih Islam bisa ngatur semua kehidupan? Kan kacau katanya. Enggak. Beda-beda. Ngatur sholat, mengatur makan beda. Kita boleh makan sama orang non-muslim, boleh. Tapi makanan kita harus halal. Makanan dia nggak halal, urusan dia. Gitu. Makanya fabi ilmi. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in ini udah merupakan jumlatul fi'liyah nih nanti. Ihdinas siratal mustaqim juga jumlatul fi'liyah, tapi yang ini yang pertama ini ya karena abudu pakai fi'il mudhari, na'budu nasta'in fi'il mudhari. Cuman ka-nya itu asal katanya na'buduka, tapi di iyanya diduluin. Artinya pentingnya itu only you itu penting. Nah khusuka maknanya kami mengkhususkan kamu dalam ibadah dan kami mengkhususkan kepada kamu meminta. Maka kita nggak akan minta sama anak Tuhan. Nggak ada anak Tuhan itu. Kita minta sama Tuhan langsung. Allah yang Maha Esa itu Allah Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kami tidak percaya pada Tuhan-Tuhan selain illa Rabbil Alamin. Kamu boleh urusan kamu percaya Tuhan banyak. Urusan kita cuma satu. Kita cuma percaya pada satu Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Dia hamba dan tapi dia rasul. Jadi akidah Islam sederhana. Makanya orang Islam hidupnya harusnya sederhana, simple. Nggak ada pusing-pusing. Nggak punya uang, happy. Punya uang, happy, bersyukur. Dan orang Islam nggak ada yang nggak punya uang. Karena Allah jamin, Allah akan mencukupkan kita. Asal jangan suka ngemis sama orang. Jangan pernah ngemis sama orang. Itu syaratnya. Minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim artinya ursiduna, tunjukkan kami ilaih pada siratal mustaqim. Wa yubaddilu minhu. Dan siratal mustaqim itu dijelaskan dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim dengan idhofah. Apa yang disebut siratal mustaqim? Dijelaskan dengan dibadil di kalimat penjelas badal penggantinya. Siratal mustaqim adalah apa? Siratal ladzina an'amta alaihim.
bil hidayah. Nah, kita meminta hidayah. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu minta petunjuk untuk menjadi orang-orang yang diberi nikmat. Dikatakan silahnya apa? Ladzina itu harus ada silah. Ladzina itu adalah isim isyarah, bukan isim isyarah. Isim penyambung, kata sambung. Ya, alladzi, allati, man itu. Nah, dia harus ada silah. Ada mubham dia kalau alladzi itu mubham, enggak jelas siapa yang alladzina siapa. Penjelasannya apa? Siratal ladzina. Alladzina itu apa? Siapa? An'amta 'alaihim. Jadi siratal yang orang beri nikmat. Wa ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan orang-orang yang diberi marah sama Allah. Allah marah pada mereka. Nah, pada waktu zaman Nabi Muhammad, itu orang-orang yang diberi marah itu kelompok yang disebut di sini. Bukan kita menghina mereka yang sekarang. Enggak. Kita enggak pernah menghina orang selain Islam, enggak pernah. Ini pada konteksnya pada waktu itu. Orang pada waktu itu dari kelompok tertentu sifatnya maghdub. Mereka tahu Nabi Muhammad itu Nabi, tapi mereka tidak mau ikut. Kalau yang sekarang belum tentu tahu. Konteksnya beda. Nah, yang pada waktu itu walad dhalin, pada waktu itu juga ada orang yang disebut ad-dhalin. Ad-dhalin itu apa? Ad-dhalin itu orang yang tahu ada Ten Commandment, ada berupa perintah, tahu perintah Nabi Isa bahwa Allah itu cuma satu, tapi dia mengatakan itu dengan kata-kata berlebihan. Nabi Isa disebut Ibnullah, anak Allah. Maka pada waktu itu mereka itulah yang dimaksud dengan dhalin, sesat. Kenapa mereka sesat? Harus belajar lagi penjelasan para ulama. Tapi kita tidak menjudge kelompok lain yang saat ini, enggak. Bukan berarti ayat ini kita harus hapus, enggak. Ini ayat ini benar, ghairil maghdub benar. Ngapain kita cari orang yang maghdub? Ngapain kita walad dhalin? Bagaimana dhalin pada saat ini penjelasannya? Tanya para ulama saat ini. Pada waktu zaman Nabi, dhalin ini sebutnya. Wahum. Wa ghairil maghdub wahum. Nih jelasin pada waktu itu. Kalau saat ini kita lihat konteksnya, tanya mufti, siapa yang dhalin saat ini? Siapa yang maghdub saat ini? Kalau kita mengkaji pada saat Nabi, ya ini yang disebutin. Jadi juga bermakna orang yang disebut muhtadin itu ghairuhum. Yang zaman Nabi itu yang disebut muhtadin itulah kelompoknya Nabi itu. Nabi dan sahabat itu muhtadin. Yang selain mereka itu walau dhalin wa maghdub. Cuma itu pilihannya. Makanya kita kalau jelas saat ini dengan Al-Fatihah ini kita ikut siapa nih? Ikut Nabi Muhammad dan sahabat. Itu muhtadin. An'amta 'alaihim. Orang-orang yang beri nikmat itu siapa? Nabi Muhammad, para sahabat, yang siddiqin atau syuhada. Insyaallah itu artinya ya. Ya, kita tutup penjelasan 5 menit ya. Ya, Ustaz. Ya, oke ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala.